Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ihyan Nur Alim, NPM 10070216036, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil spesial yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk Sepatu Tomkins dengan menggunakan Statistical Quality Control dan metode Failure Mode and Effect Analysis di PT Perimarindo Asia Infrastruktur. Pada pendahuluan, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri manufaktur semakin meningkat dengan ditandai oleh potensi dominan pada sektor industri manufaktur terhadap tercapainya kebutuhan. Menurut Kemenperin, sebanyak 665 perusahaan dengan kapasitas produksi sebesar 1,41 miliar sepatu. Industri sepatu dalam negeri berkontribusi sebesar 4,6% dari total produksi sepatu dunia. PT Perimarindo Asia Infrastruktur merupakan perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang industri sepatu dengan merek Tomkins. Produk sepatu memiliki permasalahan kualitas, yaitu cacat produk berupa lasting miring, osol tidak sama, material keriput, dan cacat upper. Sebagai tindak lanjut, perusahaan menetapkan 3 kategori kualitas sepatu, yaitu sepatu dengan grade A, grade B, dan grade C. Jadi di sini perusahaan menetapkan kebijakan terhadap produk cacat sebesar 2% dari total hasil produksi. Namun selama penelitian terdapat 4 data yang menyimpang atau cacat melebihi standar kebijakan. Cacat mengakibatkan produk reject mengakibatkan loss production sehingga menimbulkan kerugian terhadap waktu, tenaga, ongkos, dan hasil. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini, yang pertama untuk mengidentifikasi faktor penyebab paling dominan kecacatan pada produk sepatu Tomkins, yang kedua untuk memberikan usulan perbaikan yang dapat mengurangi cacat pada produk sepatu Tomkins. Nah, berikut metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu menggunakan SQC atau pengendalian kualitas statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan 7 alat pengendalian kualitas, diantaranya check sheet, grafik histogram, diagram alir proses, peta kendali, diagram pencar, diagram Pareto, dan diagram sebab akibat. Kemudian menggunakan metode FMEA untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kegagalan dari suatu permasalahan. Metode FMEA ini terdiri dari 4 langkah, diantaranya menentukan severity, menentukan occurrence, menentukan detection, dan menghitung nilai RPN, yang hasilnya di antara perkalian severity, occurrence, dan detection. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pada langkah eksekusi menggunakan diagram alir proses. Jadi di sini menggambarkan proses produksi yang terjadi di Departemen Assembling. Dari proses produksi ini kemudian timbul identifikasi permasalahan atau penyimpangan yang terjadi dari proses. Kemudian berikut check sheet untuk menyajikan data jumlah produksi, jumlah jenis cacat, dan persentase cacat. Kemudian dari grafik histogram di sini digambarkan jumlah produksi periode penelitian dan jumlah jenis cacat produk. Kemudian dari peta kendali didapatkan rata-rata proporsi produk cacat sebesar 2,29%. Artinya cacat yang terjadi masih melebihi standar cacat kebijakan atau ketetapan perusahaan. Kemudian dari diagram pencar didapatkan nilai koefisien R sebesar 0,9431 yang menunjukkan kenaikan garis linier secara positif. Artinya atau memiliki interpretasi itu hubungan yang sangat tinggi antara jumlah cacat dengan jumlah produksi. Kemudian dari diagram Pareto dengan menggunakan konsep Pareto 80/20 yang artinya 80% permasalahan disebabkan oleh 20% akibat. 80% permasalahan itu adalah cacat lasting miring, cacat upper, dan osol tidak sama, sedangkan 20% sebab itu dicari dengan menggunakan diagram sebab akibat. Di sini pada lasting miring disebabkan oleh faktor manusia, material, mesin, dan metode. Pada cacat upper disebabkan oleh faktor manusia, mesin, lingkungan, dan material. Pada osol tidak sama disebabkan oleh faktor manusia, material, dan metode. Kemudian hasil dan pembahasan dengan menggunakan metode FMEA pada langkah pertama menentukan severity atau tingkat keseriusan yang terjadi. Di sini ada yang diberi skor 7 dan 8. Perbedaannya untuk skor 7
Memiliki permasalahan tinggi, gangguan minor, tidak kehilangan fungsi utama masih bisa digunakan. Sedangkan untuk skor 8 itu permasalahan sangat tinggi, memiliki gangguan utama, kehilangan fungsi utama tidak bisa digunakan. Nah, untuk occurrence ini peluang terjadinya kecacatan masuk dalam kriteria 1/400 dalam proses, artinya cacat masih terjadi dalam kriteria rata-rata sehingga diberi skor 5. Kemudian dari detection di sini bagaimana perusahaan melakukan kontrol terhadap permasalahan, diberi skor dengan masing-masing. Nah, kemudian pada tahap terakhir, RPN, perhitungan atau perkalian severity, occurrence, dan detection menunjukkan 5 prioritas masalah yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga kesimpulannya, cacat dominan yang terjadi yaitu lasting miring disebabkan oleh penarikan lasting tidak sesuai pola. Nah, sedangkan upaya perbaikan berdasarkan 5 prioritas masalah, yang pertama penarikan lasting tidak sesuai, melakukan peningkatan kualitas kerja dengan briefing pengarahan, memberikan pelatihan dan memberikan reward dan punishment. Untuk waktu lasting tidak sesuai, melakukan setup mesin to lasting dan delasting. Untuk ketidaksesuaian tekanan lasting, melakukan perawatan berupa pemeriksaan kebocoran oli, pemeriksaan skru, pemeriksaan suhu pemanas, dan pemeriksaan kebersihan. Untuk bahan baku rapuh, melakukan persediaan bahan baku secukupnya dan pembuatan laporan pendataan persediaan bahan baku yang layak. Untuk penyimpanan bahan baku outsole sembarangan, pengadaan rak penyimpanan bahan baku outsole.